Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah bisa menjadi musyrik gara-gara membaca sholawat nariyah? Sebagaimana yang sering dituduhkan oleh para ustadz dari kalangan Wahabi atau ustadz-ustadz yang lain yang membenci sholawat nariyah. Kata mereka bahwa di dalam syarat sholawat nariyah itu kita telah menyekutukan Allah dengan Rasulullah SAW. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa melepaskan ikatan, yang bisa meletakkan beban-beban kecuali hanya Allah SWT. Sedangkan di dalam syarat sholawat nariyah itu dikatakan seperti itu. Atas jawaban dan penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, marilah kita kaji bersama-sama, terutama bagi saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang sudah sering sekali mengamalkan sholawat nariyah. Jadi kita harus belajar. Jadi beramal itu harus punya ilmu. Jangan semangat beramal saja tanpa ada dasar ilmu sama sekali. Oleh sebab itu perhatikanlah penjelasan yang akan kita terangkan berikut ini. Yang pertama, sighatu sholati an-nariyati. Sighat itu adalah bentuk. As-sholati adalah bentuk mufrad dari sholawat. Jadi sholat itu ada dua di dalam syariat agama Islam. Yang pertama, sholat untuk Allah SWT, yaitu sholat kita kepada Allah SWT yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang sholat yang kedua adalah sholat kepada Rasulullah, as-sholatu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini sama-sama sholat ya. Jadi luar biasa, sholat itu kepada Rasulullah juga sholat. Ini mufradnya, jamaknya adalah sholawat. Sholawat itu jamak. Jadi nama lain dari sholat an-nariyah adalah at-tafrijiyah atau at-tafrijiyatu atau at-taziyatu. Nama lainnya sholawat taziyah atau sholawat al-kamilah. Jadi nama lain dari sholawat nariyah adalah sholawat tafrijiyah atau sholawat taziyah atau sholawat kamilah. Adapun sighat sholawat, sighatu sholati an-nariyati atau tafrijiyati atau taziyati awil kamilati yang sering kita lakukan adalah seperti berikut ini. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Maknanya kurang lebih seperti ini. Allahumma ya Allah, sholli, limpahkanlah sholawat oleh engkau, yaitu bermakna rahmatut ta'zim. Sholatan dengan suatu sholawat kamilatan yang sempurna. Wasallim, dan berikanlah kesejahteraan oleh engkau atau berikanlah salam oleh engkau, salaman dengan suatu salam taman yang paripurna, ala sayyidina, atas tuan kami atau atas baginda kami, Muhammadin, ialah Muhammad, alladzi, yang ini kalau dibaca wasol ya, karena tanwin ketemu al mati maka harus at-takhallus min iltiqa'is sakinain, yaitu menyelamatkan dari bertemunya dua sukun, sehingga kasrohnya dilepas satu diganti nun menjadi Muhammadinil ladzi. Kalau diputus Muhammadin alladzi. Saya ulang, Muhammadin ialah Muhammad alladzi yang tanhallu, terurai atau terlepas, bihi dengan sebab beliau, alladzi yaitu adalah Nabi Muhammad, al-uqadu oleh beberapa ikatan, watang fariju, dan terbuka lebar, bihi dengan sebab beliau, alladzi yaitu Nabi Muhammad, al-qurabu oleh beberapa kesedihan atau kesusahan, watuqdo, dan akan ditunaikan, bihi dengan sebab beliau, alladzi yaitu Nabi Muhammad, al-hawaiju terhadap beberapa hajat kebutuhan,
wa tunalu dan akan diperoleh bihi dengan sebab dia alladzi Nabi Muhammad ar-raghaibu terhadap beberapa kesenangan atau kegembiraan. Wa husnul khawatimi dan terhadap baiknya beberapa akhir pungkasan, akhir kehidupan atau akhir pekerjaan, ya akhir hayat kita. Wa istasqa dan dimintai hujan al-ghamamu terhadap mendung atau awan biwajhi dengan sebab wajahnya beliau alladzi yaitu Nabi Muhammad al-karimi yang mulia. Wa ala alihi dan yaitu tetap atas keluarganya beliau Nabi Muhammad, wa sahbihi dan tetap atas sahabatnya beliau Nabi Muhammad, fi kulli lamhatin di dalam setiap pandangan mata, wa nafasin dan di dalam setiap hembusan nafas, bi'adadi kulli ma'lumin dengan jumlah setiap sesuatu yang diketahui laka bagimu. Hadhihi as-salatu, hadhihi bermula ini as-salatu yaitu solawat, ya solat. Sekali lagi solat ini mufradnya, kalau jamaknya as-salawat. Mansubatun yaitu dinisbatkan lil imami al-jalili, lil imami kepada imam al-jalili yang sangat agung, Ahmad ar-Rifai, ialah Imam Ahmad ar-Rifai al-Kabiri. Wa qala ba'du ahli ilmi, dan telah berkata oleh sebagian ulama ahli ilmu, hadhi as-salatu nisbatun li Syekh al-Arifi billahi Ibrahim At-Tazi al-Wahrani. Jadi ini solawat dinisbatkan kepada Syekh al-Arif billah Ibrahim At-Tazi al-Wahrani. Wasumiyat dan dikatakan bin nariyati dengan nama solawat nariyah li'annaha karena sungguhnya dia solawat tudfi'u yaitu mampu memadamkan oleh dia solawat, jadi memadamkan oleh dia solawat narol fitnati pada api fitnah, api perpecahan, api fitnah. Jadi dikatakan sebagai solawat nariyah karena memang kalau dibaca itu mampu memadamkan, meredakan api fitnah. Selanjutnya marilah kita belajar dalil-dalil dasar hukum tentang masyru'nya disyariatkannya sholawat nariyah yang tidak ada unsur syirik sama sekali. Ad-dalilu al-awwalu, dalil yang pertama yaitu dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-157. Qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Alladzina yaitu orang-orang yang yattabi'una mengikuti oleh mereka alladzina ar-rasula pada ar-rasul, an-nabiyya yang nabi, al-ummiyya yang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yang yajiduna mendapati oleh mereka alladzina hu pada dia alladzi maktuban dalam keadaan dicatat, ditulis indahum di sisi mereka yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, fit Taurati di dalam kitab Taurat, wal Injili dan juga di dalam kitab Injil. Ya'muru yang memerintahkan oleh beliau alladzi yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hum kepada mereka bil ma'rufi pada yang ma'ruf, wa yanha dan melarang atau mencegah oleh beliau alladzi Nabi Muhammad hum pada mereka anil mungkari dari kemungkaran, wa yuhillu dan menghalalkan oleh beliau alladzi lahum bagi mereka at-thayyibati pada yang baik-baik. Jadi yang menghalalkan itu siapa sebenarnya sih? Rasulullah atau Allah? Yang menghalalkan itu Allah. Tetapi di dalam surat Al-Quran ini, surat Al-A'raf ayat 157, yang menghalalkan itu Nabi, ya Nabi Muhammad. Wa yuhillu, ahalla yuhillu, menghalalkan oleh beliau alladzi yaitu Nabi Muhammad lahum bagi mereka at-thayyibat pada yang baik-baik. Wa yuharrimu dan mengharamkan oleh beliau alladzi yaitu Nabi Muhammad alaihim atas mereka al-khaba'itha pada beberapa yang buruk, yang beberapa yang buruk ya, yang keji. Wa yad'u dan meletakkan oleh beliau Nabi Muhammad yaitu alladzi anhum dari mereka israhum pada janji-janji yang mengikat mereka, wal aghlala dan ikatan-ikatan membelenggu, allati yang kanat ada oleh dia allati alaihim yaitu atas mereka.
Coba kita perhatikan di dalam ayat ini Rasulullah SAW diberikan hak oleh Allah SWT mampu meletakkan ya janji-janji yang memberatkan. Bahkan Rasulullah SAW mampu meletakkan al-aghlal, belenggu yang membebani siapapun. Allati kanat alaihim. Jadi sikut sholawat nariyah itu benar, ya tawasul dengan Rasulullah SAW itu benar, ya. Jadi Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi. Jadi lafaz bihi itu dengan Rasulullah. Ini adalah bentuk tawasul yang masyru'. Jadi Rasulullah itu memang mampu karena memang dikasih hak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan melihat tentang penjelasan ayat ini dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Rawa Ibnu Jarir An-Suddi, telah meriwayatkan oleh Ibnu Jarir An-Suddi dari As-Suddi, wa yadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim yaqulu. Berkata oleh beliau As-Suddi, yadhu anhum, meletakkan oleh beliau Rasulullah SAW anhum dari mereka, uhudahum, pada janji-janji mereka, wa mawathiqahum, dan pada perjanjian-perjanjian mereka, allati ukhidats alaihim fit taurati wal injili. Ini jelas adalah penjelasan dari Ibnu Jarir At-Tabari dari As-Suddi. Kemudian dalil yang kedua, ad-dalilu ats-tsani, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-89, yaitu mengkisahkan tentang orang-orang Yahudi yang memohon pertolongan kemenangan kepada Allah SWT, yang mana Rasulullah SAW saat itu belum dilahirkan. Jadi Rasulullah dipakai ya jahnya beliau, haknya beliau dipakai oleh orang-orang Yahudi memohon kemenangan saat mereka bertempur dengan orang-orang kafir. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Artinya atau maknanya kurang lebih, wallahu ta'ala a'lamu bimuradi bidzalik, walamma ja'ahum, dan tatkala ja'a telah datang hum kepada mereka orang-orang Yahudi, kitabun oleh suatu kitab, min indillahi dari sisi Allah, musaddiqun yang membenarkan oleh dia kitab, lima pada sesuatu ma'hum yang ada di sisi mereka, yang atau beserta mereka, wakanu, dan ada oleh mereka yaitu orang-orang Yahudi, min qablu dari sebelumnya, yastaftihuna, yaitu memohon kemenangan, memohon pertolongan oleh mereka orang-orang Yahud, alal ladzina, atas orang-orang yang kafaru kafir oleh mereka, alladzina. Falamma jaa, lalu tatkala telah datang hum kepada mereka orang-orang Yahudi, ma oleh sesuatu, arafu yang mengenali oleh mereka, kafaru maka kafir oleh mereka, bihi padanya ma. Fala'natullahi, maka bermula laknatnya Allah, alal kafirina, yaitu tetap atas orang-orang kafir. Kemudian kita akan menjelaskan di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, telah berkata oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, al-qawlu fi ta'wili qawli ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Artinya, wa kana haula'il yahudu, ada oleh mereka itu al-yahudu, wujudnya orang-orang Yahudi, alladzina, yaitu yang lamma ja'a tatkala datang hum kepada mereka, kitabun oleh suatu kitab, min indillahi dari sisi Allah, musaddiqun yang membenarkan, lima bagi sesuatu atau pada sesuatu, ma'hum yang ada beserta mereka, minal kutubi dari beberapa kitab, allati yang anzalahallahu, anzala telah menurunkan ha pada dia, allati Allahu oleh Allah, qablal furqani, di dalam sebelum kitab al-furqan, yaitu kitab Al-Quran. Kafaru maka kafir oleh mereka Yahudi bihi pada dia al-furqan, yaitu Al-Quran. Yastaftihuna, padahal memohon pertolongan kemenangan oleh mereka orang-orang Yahudi, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Ibnu Jarir At-Tabari menggunakan lafaz bi dengan huruf ba, yaitu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas ini sama dengan sigot sholawat nariyah. Persamaannya dari segi mana? Ya sama-sama
bertawasul dengan jahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi bahkan ini kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dilahirkan, mereka sudah bertawasul dengan jahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yastaftihuna bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan sigat sholawat nariyah, yaitu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhallu bihi, ada bihi al-uqadu wa tangfaruju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaiju. Jadi sama-sama bihi, ba dengan hak, yaitu dengannya dia Rasulullah SAW. Jadi masyru', jadi sigat sholawat nariyah itu masyru'ah. Wa makna istiftahi bermula maknanya istiftah. Al-istingsoru yaitu istingsor, memohon kemenangan, memohon pertolongan. Yastangsiruna, yang memohon pertolongan oleh mereka Allah pada Allah bihi dengannya Rasulullah. Jadi orang-orang Yahudi saja yang Rasulullah SAW belum lahir, mereka membawa-bawa nama Nabi Muhammad di dalam peperangan mereka. Ya, ini namanya tawasul bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala musyrikil Arabi, atas orang-orang musyrik Arab. Min qabli mab'athihi, jadi sebelum mab'athihi, yaitu terutusnya Rasulullah SAW. Ay min qabli ayyub'atha, artinya dari sebelum sekiranya diutus terhadap Rasulullah SAW. Penjelasan tambahan, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, telah berkata oleh beliau Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yakhruju ila sholati, man bermula siapa saja, qala yang berkata oleh dia, man hina yakhruju tatkala keluar, ila sholati menuju solat, berkata atau berdoa begini, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ila akhir hadits. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'alu, yaitu memohon oleh saya kepadamu, bihaqqis sa'ilina, dengan haknya orang-orang yang memohon alaika kepadamu. Jadi Rasulullah SAW saja mengajari kita ini berdoa kepada Allah, membawa-bawa haknya orang. Bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza, dan dengan haknya perjalanan saya ini. Kalau ini menggunakan tawasul, menggunakan amal. Kalau yang ini, kalau yang pertama bihaqqis sa'ilina ini membawa nama-nama orang lain, ya. Kalau bihaqqi mamsyaya ini adalah tawasul dengan amal soleh yang dilakukan sendiri. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Ahmadu Imam Ahmad fi musnadi, di dalam musnad beliau nomor hadis 11.156, wa Ibnu Majah, dan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 7.778, wa Tabarani, dan oleh Imam At-Tabarani fi du'a, di dalam kitab Ad-Du'a nomor hadis 421. Wa Ibnu Sunni, dan oleh Imam Ibnu Sunni fi Amrul Yaumi wal Lailati, di dalam kitab Amrul Yaumi wal Lailah nomor hadis 85. Kemudian wa fi sanadi, dan yaitu tetap di dalam sanadnya hadis ini, Atiyatu al-Aufi, yaitu bermula Atiyah al-Aufi, dha'afa, yang telah mendoifkan kepada beliau Atiyah ba'dul ulama, oleh sebagian ulama. Ya, jadi di dalam sanadnya ini, hadis ini ada namanya Atiyah al-Aufi yang telah didoifkan oleh sebagian ulama. Walahu syahidun, yaitu tetap baginya hadis syahidun, bermula syahid penguat. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, an Bilalin, dari Bilal muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, telah berkata oleh Bilal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja, yaitu apabila telah keluar oleh beliau Rasulullah ila sholati, menuju salat, qala, bersabda oleh beliau Rasulullah atau berdoa begini, bismillahi amantu billahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi makhraji hadza. Ya, Allahumma bihaqqis sa'ilin, ya Allah, dengan haknya orang-orang yang memohon, 'alaika, kepadamu, wa bihaqqi makhraji hadza, dan dengan haknya keluar saya ini. Jadi ya, berdoa menggunakan tawasul orang lain saja boleh, apalagi menggunakan Rasulullah SAW. Akhrajahu Ibnu Sunni fi Amrul Yaumi wal Lailati nomor hadis 84. Kemudian yang terakhir, biasanya orang-orang Wahabi atau yang sepaham dengan mereka akan berdalil, berhujjah menggunakan ayat Al-Quran yang mereka menyamakan orang-orang Islam, disamakan dengan orang-orang kafir. Mereka ini sangat kejam, sangat keji. Ya, mereka berdalil dengan menggunakan firman Allah, ya, qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala lillahi dinul khalis
walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ala, ingat-ingatlah, lillahi, yaitu tetap milik Allah, ad-dinu, bermula agama, al-khalisu, yang murni, walladzina, bermula dan bermula orang-orang yang ittakhadhu, menjadikan oleh mereka, alladzina min dunihi, dari selain Allah, mereka menjadikan dari selain Allah auliya, pada penolong-penolong, pelindung-pelindung mereka. Mereka berkata begini, ma na'budhum, tidaklah menyembah oleh kami hum pada mereka, illa liqarribuna, kecuali agar supaya mendekatkan oleh mereka pada kami ilallah, kepada Allah, zulfa, dengan suatu yang sedekat-dekatnya. Mereka ini pembohong, ya, mereka menyembah yang selain Allah tetapi mereka beralasan liqarribuna ilallah zulfa. Beda dengan orang Islam. Orang Islam hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka, orang-orang Islam, orang-orang mukmin, hanya menyembah kepada Allah. Sekali lagi, mereka berdoa juga hanya kepada Allah. Hanya saja di dalam doanya mereka menyebut jahnya Rasulullah yang sudah disyariatkan oleh Allah. Ya, beda dengan patung berhala yang selain Allah. Allah larang. Jadi jangan sampai sekali lagi, jangan sampai menyamakan orang-orang Islam dengan orang-orang kafir yang menggunakan ayat ini. Innallah, sesungguhnya Allah, yahkumu, yaitu menghukumi oleh dia Allah, bainahum, di antara mereka, fima, di dalam sesuatu, hum, bermula mereka, fihi, yaitu tetap ada di dalamnya, ma, yakhtalifuna, yaitu berbeda pendapat oleh mereka. Innallah, sesungguhnya Allah, la yahdi, yaitu tidak akan memberikan hidayah, petunjuk oleh Allah, man, pada orang-orang, huwa, dia man, kadzibun, yaitu pendusta, pembohong, kafarun, lagi yang kafir, ingkar. Jadi jangan sekali-kali menyamakan, yang menggunakan ayat ini dihantamkan kepada saudara sesama muslim. Ini namanya suatu perbuatan yang keji, yang biadab, ya. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam, juga mereka mengatakan, menggunakan dalilnya adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan begini, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Akhrajahu Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Idza sa'alta, apabila meminta oleh engkau, fas'alillah, maka mintalah oleh engkau kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan apabila memohon pertolongan oleh engkau, fasta'in, maka memohonlah pertolongan oleh engkau billahi, kepada Allah. Jelas sekali orang Islam ini kan hanya memohon kepada Allah, mereka hanya meminta pertolongan kepada Allah. Hanya saja di dalam sigot doanya mereka mencantumkan hamba-hamba Allah, terutama Rasulullah SAW, makhluk yang paling mulia, yang sangat dicintai oleh Allah SWT, sehingga itu masyru', disyariatkan dan sah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.